Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syariful Umam, NIM 190602095. Di ini saya akan mempresentasikan review artikel yang berjudul Penerapan Logika Fuzzy Sugeno untuk menentukan reward pada game edukasi platformer berbasis Android. Ya, dan di sini pendahuluan. Di sini yang saya garis bawahi yaitu para pengembang game berlomba-lomba untuk membuat game yang menarik dan juga edukatif untuk para pemainnya dengan cara meningkatkan kelincahan intelektual pada tingkat gameplaynya. Kemudian, game edukasi merupakan sebuah aplikasi permainan yang terdapat materi-materi ataupun informasi yang bersifat mendidik. Di sini penggunaan game dapat membuat siswa termotivasi dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan apabila juga mengikut sertakan siswa. Dikarenakan menurut penelitian, game dapat meningkatkan logika dan pemahaman pemain dalam belajar. Di sini penulis berinisiatif untuk membangun sebuah game yang di dalamnya terdapat unsur edukasi sehingga anak dapat belajar sembari bermain. Kemudian permasalahannya di sini yaitu kecerdasan buatan adalah kecerdasan tambahan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga artificial intelligence atau disingkat AI. Kemudian algoritma Fuzzy Sugeno untuk menentukan reward yang akan diterima pemain. Itu adalah permasalahannya. Kemudian Fuzzy Sugeno menghasilkan nilai output berupa konstanta yang tegas. Di sini ada beberapa landasan teori dan juga metode penelitian. Kemudian ada metode perancangan sistem. Di sini metode perancangan sistemnya yaitu yang pertama deskripsi game, yaitu untuk mendeskripsikan game yang akan dibuat mulai dari nama game dan jalan cerita, kemudian perancangan game dan juga flowchart game. Kemudian penerapan logika Fuzzy Sugeno. Yang pertama yaitu perancangan fuzzy. Pada game ini, Fuzzy Sugeno digunakan untuk menentukan bentuk bonus atau reward dari penyelesaian setiap stage yang telah diselesaikan. Kemudian variabel fuzzy di sini terdapat 3 variabel, yaitu yang pertama variabel poin dan variabel nyawa sebagai input, sedangkan variabel adalah proses pemetaan nilai Krips atau numerik ke dalam himpunan fuzzy dan menentukan derajat keanggotaannya di dalam himpunan fuzzy. Kemudian ini adalah hasil, sebelumnya ini adalah kaidah atau fuzzy rules, terdapat 9 rules. Kemudian ini adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil desain implementasi. Seperti itu. Kemudian pada hasil pengujian algoritma Fuzzy Sugeno, pengujian algoritma Fuzzy Sugeno dengan 2 variabel yang dicontohkan untuk menemukan output bonus. Contoh input point 210, nyawa 2, disimulasikan dalam aplikasi MATLAB. Berikut hasil simulasi sesuai dengan input. Dan hasil pengujian di atas, output fuzzy pada MATLAB, jika poin player 210, nyawa player 2, maka output yang dihasilkan adalah 1. Player mendapatkan tambah nyawa. Kondisi ini sesuai dengan rule fuzzy yang telah dirancang sebelumnya. Kemudian pada hasil pengujian di sini, berdasarkan hasil pengujian sistem yang telah dilakukan secara keseluruhan, didapat kesimpulan bahwa pada game The Adventure of Neyla secara fungsional, sistem sudah dapat digunakan dan menghasilkan output yang diharapkan. Kesimpulannya, dari implementasi dan uji coba Fuzzy Sugeno yang telah dilakukan pada game ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Fuzzy Sugeno merupakan metode yang dapat diaplikasikan untuk mengatur bentuk bonus dari game sesuai dengan variabel input dan aturan atau rule yang telah dibuat untuk mengatur bentuk bonus dari game ini. Digunakan 2 variabel input pada Fuzzy Sugeno, yakni variabel poin dan nyawa.
Dan dari hasil pengujian pada beberapa jenis operasi sistem Android dapat diketahui bahwa game ini dapat berjalan lancar pada operasi sistem Android yang berbeda. Mungkin sekian, apabila ada pertanyaan dari teman-teman atau sanggahan, saya persilahkan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Mbak Zeta. Ya, kenapa dalam penelitian ini lebih memilih metode Fuzzy Sugeno? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Di sini menggunakan metode Fuzzy Sugeno dikarenakan di antara ketiga fuzzy yang ada, Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno, Fuzzy Sugeno menghasilkan nilai output berupa konstanta yang tegas, sehingga konstanta ini dapat diterapkan langsung pada kasus game yang membutuhkan keputusan yang cepat. Di sini juga ada, logika fuzzy merupakan salah satu komponen pembentuk soft computing. Atau di yang B ini, poin B, fuzzy metode Sugeno merupakan metode interferensi fuzzy untuk aturan yang presentasikan dalam bentuk if then, di mana output atau konsekuen sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Mungkin seperti itu. Selanjutnya saya mau bertanya. Ya, saya persilakan Mas Kadir. Dalam penelitian artikel ini, pengujiannya dilakukan pada platform Android sudah dilakukan. Dan di jenis Android apa saja, dan apakah semua Android bisa menggunakan game tersebut? Mungkin itu saja dari saya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Kadir. Di sini terdapat pengujian game pada platform Android, yaitu game The Adventure of Nayla pada HP atau smartphone. Pengujiannya di sini sudah mencoba di Android versi 4 atau Es Krim Sandwich dan tidak dapat berjalan. Kemudian di Android 4.1 sampai 4.3 atau Jelly Bean tidak dapat berjalan juga. Di Android 4.4 KitKat tidak dapat berjalan juga. Di Android 5.0 sampai 5.1 atau Lollipop dapat berjalan namun sedikit lag atau patah-patah. Kemudian di Android 6.0 Marshmallow ke atas semuanya berjalan dengan baik. Jadi dapat saya simpulkan kalau aplikasi game ini khusus untuk Android Lollipop ke atas, 5.0 ke atas. Namun di Android Lollipop ada sedikit lag atau patah-patah. Jadi untuk penggunaan lebih optimal dapat menggunakan di Android Marshmallow atau Android 6.0. Mungkin seperti itu. Saya rasa cukup pertanyaan dari teman-teman. Semoga bisa menjawab jawaban dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Nabila Zeta Dunia akan melanjutkan presentasi. Di sini saya mereview jurnal penerapan algoritma Artificial Neural Network untuk klasifikasi opini publik terhadap COVID-19. Di sini dijelaskan virus ini menyebar sangat cepat, bahkan hampir menginfeksi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Banyaknya jumlah kasus dan cepatnya penyebaran virus ini membuat masyarakat khawatir, bahkan ketakutan akan penyebaran virus COVID-19 yang semakin meningkat. Permasalahannya di sini berbagai opini masyarakat mengenai virus COVID-19 pun banyak dituangkan di Twitter. Opini pada suatu tweet mengandung sentimen positif atau negatif. Jadi dibutuhkan klasifikasi analis sentimen untuk mengetahui opini publik terhadap virus COVID-19. Penelitian ini menggunakan algoritma Artificial Neural Network dengan metode backpropagation. Selanjutnya, di sini dijelaskan di pendahuluan, awal tahun 2020, dunia dikejutkan oleh suatu wabah penyakit yang bernama coronavirus disease
atau COVID-19 atau biasa disebut virus corona. Di sini, manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang benar mengenai virus COVID-19 agar masyarakat tidak terpengaruh oleh berita hoaks, serta untuk dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah dalam menangani COVID-19. Di sini ada beberapa metode penelitian, yaitu KDD, ANN, backpropagation. Di sini dalam backpropagation ada beberapa tahapan dalam pelatihan algoritma backpropagation, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, inisialisasi bobot. Yang kedua, tahap feed forward. Yang ketiga, tahap backpropagation. Yang keempat, penyesuaian bobot. Kemudian ada lagi fungsi aktivasi. Terus selanjutnya TF-IDF, confusion matrix, metode penelitian, selection, reprocessing, transformation, data mining, dan interpretation atau evaluation. Di sini dijelaskan ada 290 variabel dari 1.625 data dengan persentase 80% data latih dan 20% data uji. Uji coba ini dilakukan menggunakan satu hidden layer dengan jumlah node yang diujikan sebanyak 1-10 node dengan parameter learning rate sebesar 0,01 sampai 0,05. Ini hasil uji coba penelitiannya, ada 10 node dan ada learning rate dan akurasinya. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan confusion matrix diperoleh nilai akurasi sebesar 88,62%, precision sebesar 91,5%, dan recall sebesar 95,73%. Di sini klasifikasi menggunakan ANN memperoleh hasil akurasi sebesar 88,62%, precision 91,5%, dan recall 95,73% dengan persentase 80/20 atau 80% data latih dan 20% data uji dengan menggunakan satu hidden layer yang berjumlah 10 node dan learning rate sebesar 0,02. Pengetahuan yang didapatkan dari proses pengklasifikasian ini adalah menggunakan data dengan perbandingan jumlah node hidden layer dan jumlah learning rate mempengaruhi hasil akurasi, precision, dan recall dalam pengklasifikasian data sentimen menggunakan ANN. Di sini ada beberapa saran dari penelitian ini untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, perbanyak dataset dan atribut. Kemudian, penelitian selanjutnya dapat menggunakan beberapa skenario pengujian dan menggunakan dataset dari bahasa lain selain bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Kenapa lebih memilih menggunakan metode ANN backpropagation daripada perceptron? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ini jelaskan karena sebentar. Nih, karena metode backpropagation dapat mempercepat laju penggabungan sehingga yang memiliki inputan data banyak dapat dilakukan dengan cepat. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Dalam penelitian ini tadi kan disinggung tentang evaluasi confusion matrix. Yang dimaksud dari evaluasi confusion matrix itu apa? Nih, confusion matrix adalah pengukuran kinerja hasil pengklasifikasian dalam mengenali baris data yang berbeda kelas. Jadi saat kategori melakukan klasifikasi data yang bernilai benar akan memperoleh nilai true positif dan true negatif. Sedangkan data yang bernilai salah yaitu false positif dan false negatif. Mungkin itu saja. Terima kasih.
Selanjutnya akan dilanjutkan sama Mas Kadir. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Jailani, NIM 1906020057. Di sini saya akan melakukan presentasi review artikel atau jurnal dengan judul Optimasi Biaya Bahan dan Jasa Pembangunan Rumah Menggunakan Algoritma Genetika. Langsung saja. Pertama, dalam pendahuluannya, estimasi besar biaya pembangunan rumah sangat diperlukan. Sebab itu perancangan rencana anggaran biaya yang matang menjadi begitu penting. Nah, di sini menjadi permasalahan untuk penulis. Kesalahan dalam perancangan RAP dapat menimbulkan kerugian pada saat proses pembangunan berlangsung. Karena itu, perhitungan anggaran biaya yang membutuhkan ketelitian terhadap penetapan biaya dengan menggunakan beberapa parameter, yaitu waktu, harga, material, dan jasa pekerja. Diharapkan dapat membantu pihak kontraktor dan calon pemilik rumah. Dari sini bisa dilihat tujuan dari penulis melakukan penelitian ini. Kemudian metode yang digunakan yaitu metode heuristik, yaitu metode untuk menemukan penyelesaian masalah optimasi dalam kadar yang cukup baik dan masuk akal untuk digunakan. Pada metode ini, walaupun ditemukan penyelesaian bukanlah suatu penyelesaian yang terbaik, tetapi dapat digunakan karena mencapai kadar 90% dari pada penyelesaian yang optimal. Kemudian algoritma yang digunakan yaitu algoritma genetika. Adalah suatu metode heuristik yang dikembangkan berdasarkan prinsip genetika dan proses seleksi alam. Dalam penggunaannya dilakukan setelah terbukti terdapat berbagai kesulitan yang terkait dengan penggunaan konvensional, seperti lamanya komputasi dan kesulitan dalam menemukan pengetahuan baru dalam metode tersebut. Kemudian dalam penelitian dalam artikel ini, tahapan awal adalah dengan mengumpulkan data, yaitu dengan metode wawancara dan diskusi. Kemudian tahapan selanjutnya adalah analisa data menggunakan algoritma genetik. Adapun analisa algoritma genetika dapat dilihat pada gambar. Di sini terdapat individu yang digunakan yaitu 30 individu untuk satu populasi dan populasinya berjumlah 30. Kemudian kemudian untuk fungsi fitnessnya itu dengan menjumlahkan semua bilangan dari fungsi objektif dari setiap individu. Kemudian untuk seleksi menggunakan metode roulette wheel, di mana kemudian untuk mutasi juga menggunakan roulette wheel. Pada bagian pembahasan, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data barang dan jasa yang didapatkan dengan metode wawancara dan diskusi terhadap pakar atau ahli bidang pembangunan. Kemudian data
yaitu data 3 rancangan anggaran biaya pembangunan rumah tangga. Rumah itu tipe 45, 70, dan 90 yang berasal dari pakar. Kemudian ada lagi data bahan pembangunan yang dibutuhkan sesuai harga di Kota Pekanbaru pada tahun 2018. Inisialisasi populasi itu menggunakan 30 individu. Kemudian untuk evaluasinya sebagaimana digunakan rumus fitness seperti di bawah itu. Pada seleksi populasi menggunakan roulette wheel secara sak. Lalu pada crossover menggunakan penyilangan satu titik. Kemudian untuk menentukan probabilitas crossovernya, penulis melakukan pengujian dengan range antara 0,1 sampai 0,7. Lalu untuk mutasi, hasil beberapa dari crossover tadi dilakukan mutasi, dan untuk probabilitasnya penguji juga melakukan pengujian dengan range 0,01 sampai 0,05. Kemudian dia syarat berhentinya yaitu jika nilai dana yang diinputkan lebih dari dana yang kurang 1% atau dana yang masukkan lebih 1%. Masuk ke hasil pengujian dilakukan dengan pada data individu berikut, itu 45 pada tipe 45 atau 140 dengan dana 245 juta. Kemudian untuk algoritmanya 30 populasi dan 30 individu. Dengan pertama, penulis melakukan pengujian probabilitas crossover yaitu 0,1 sampai 0,7. Dengan PM yaitu 0,05. Di sini kemudian dijadikan graf line. Di sini terlihat bahwa RAP yang paling optimal adalah yang memiliki probabilitas crossover 0,4 karena dia kurang dari 245, paling optimal. Lalu masuk ke pengujian untuk menentukan probabilitas mutasi yaitu dengan range-nya 0,01 sampai 0,05. Pengujiannya menghasilkan data seperti berikut. Apabila dijadikan grafik, bisa terlihat bahwa mutasi untuk 0,3 adalah bilangan yang paling optimal untuk pengujian untuk penelitian ini. Lalu ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa yang paling optimal untuk crossover dan PM-nya adalah 0,4 dan 0,03. Lalu dilakukan pengujian akhir untuk mengetahui optimasinya. Di sini menggunakan data yang sama, itu tipe 45 dengan dana 245 juta dengan nilai PC yang sudah kita temukan tadi. Nah, di sini dari aplikasi yang sistem yang telah dibuat oleh penulis mendapatkan hasil dengan jumlah 240 juta. Lalu masuk ke kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian dana yang diinputkan sebesar 25 juta ini mendapatkan hasil 24.901.500 rupiah. Maka dari penulis, algoritma genetika dapat digunakan dalam melakukan optimasi biaya bahan dan jasa dalam pembangunan rumah. Baiklah, mungkin itu presentasi dari saya. Barangkali dari teman-teman
ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Silakan. ini urgensi penelitian dari artikel ini apa? Baik, akan langsung saya jawab. Estimasi besar biaya pembangunan rumah sangat diperlukan. Oleh karena itu, perancangan RAP yang matang perlu sangat penting. Kesalahan dalam pembangunan RAP menimbulkan kerugian pada saat pembangunan berlangsung. Jadi penulis melakukan penelitian ini supaya bisa menemukan metode yang paling optimal untuk membuat rancangan anggaran biaya. Ya. Apakah ada pertanyaan lain? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Dalam artikel disebutkan data pembanding sama dengan 5. Data pembanding ini adalah apa? Terima kasih. Baik. Data pembanding ini adalah data yang diambil Ajax oleh algoritma yang dibuat oleh penulis untuk membandingkan hasil yang sudah didapatkan dengan beberapa atau individu dalam populasi lain. Jadi dia melihat apakah ada perbedaan antara hasil yang optimal dengan data yang diambil tadi. Seperti itu. Kali dari teman-teman ada lagi? Saya ingin bertanya lagi. Ya, silakan. Sebenarnya, apa yang mendorong penulis menggunakan metode algoritma genetika? Terima kasih. Baik. Metode heuristik itu sebenarnya ada beberapa. Kemudian dari penulis ini mendapatkan penelitian sebelumnya di mana digunakan untuk optimasi rute distribusi itu dengan menggunakan algoritma genetika ini mendapatkan hasil yang optimal. Jadi penulis melakukan penelitian menggunakan algoritma genetika ini. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, saya ingin menanyakan lagi. Silakan. Di pengujian mencari probabilitas mutasi di sini nilai PM sama dengan 0,03 dan PM 0,04 memberikan nilai yang sama, tetapi di sini penulis mengambil PM 0,03. Mengapa? Apabila penulis mengambil PM 0,04, apakah hasil pengujian penggunaan aplikasinya akan mendapat hasil yang sama atau berbeda? Terima kasih. Baik, akan langsung saya jawab. Pertama, mengapa mungkin dari penulis mengambil nilai yang paling kecil. Kemudian apakah hasilnya dari aplikasi memberikan hasil yang sama? Menurut saya tidak, karena pada algoritma genetika ini hampir keseluruhan berdasarkan ada kerandoman atau keacakan, sehingga hasil yang didapatkan kemungkinan tidak akan sama. Seperti itu. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.